Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kembali lagi di Tengku Ruk Channel. Semoga anda yang menonton video ini sentiasalah dirahmati dan juga diridhoi oleh Allah SWT. Amin ya rabbul alamin. So guys, untuk topik hari ini saya akan react satu tajuk yang menarik guys, iaitu di luar nalar, di bawah tanah sawah bertahun dicangkul. Ternyata candi tertua di Jawa. Ada apa nih guys? Candi yang tertua di Jawa. Macam mana tuh? Jadi kalau tengok ratusan tahun dibajak petani, 2 meter ya, di bawah tanah sawah ternyata candi tertua di tanah Jawa nih. Di mana tuh ya? Jadi ayo kita semak video ini. Saya tertarik dengan video ini. Mungkin ini satu maklumat yang baru bagi saya dan mungkin ada yang belum mengetahuinya, tapi mungkin orang Indonesia confirm lah kan tahu. Jadi saya mau tahu macam mana nih dicangkul ya, 2 meter di bawah tanah ada sawah. Apa maksudnya 2 meter di bawah tanah sawah. Oh, 2 meter di bawah tanah sawah nih ada candi yang ditemui, candi tertua di Jawa. Ayo kita semak video ni, macam mana ceritanya, macam mana dia punya keadaan. Jadi sebelum saya lanjut, ini video saya tengok di Wahana Kepo ya guys. Kepada kalian yang menonton video ni, sama-sama kita support juga ini channel Wahana Kepo dengan memberi like, komen dan juga subscribe ya. Jadi macam mana nih ya? Kalau ditengok di sini, awalnya merupakan sebuah gundukan tanah seperti bukit kecil yang penduduknya sekitar disebut macam berbentuk apa nih? Apapun, ayo saya mau tahu maklumat nih guys. Jadi jom kita saksikan video ini sama-sama. Jom. Para pakar arkeologi menduga bahwa candi-candi tersebut merupakan yang tertua di Jawa, yang dibangun pada masa kerajaan Tarumanegara, yaitu abad ke-5 sampai abad ke-6 Masehi. Candi ini terletak pada kedalaman 2 meter di bawah permukaan sawah. Maka patung Buddha di atasnya seharusnya memiliki tinggi lebih dari 4 meter. Ini yang biasa saya dengar Candi Borobudur ya. Itu memang familiar lah. Nah, saya biasa dengar Candi Borobudur. Yang ini macam mana nih? Candi tertua di Jawa. Itu maksudnya kan nih? Ayo kita lanjut. Oh, ini macam ni ya bentuk candinya. Oh, di atasnya pokok kayu. Oh, di sawah. Candi ini awalnya merupakan sebuah gundukan tanah seperti bukit kecil yang oleh penduduk sekitar disebut unur berbentuk lonjong dengan ketinggian 2 meter dari permukaan tanah sawah, dan sebagian lagi terkubur 2 meter di bawah permukaan sawah di sekitarnya, dan luasnya kurang lebih 500 meter persegi. Para pakar arkeologi menduga bahwa candi-candi tersebut merupakan yang tertua di Jawa, yang dibangun pada masa kerajaan Tarumanegara, yaitu abad ke-5 sampai abad ke-6 Masehi. Candi ini terletak pada kedalaman 2 meter di bawah permukaan sawah. Menilik dari bentuknya, candi ini relatif lebih. Ini macam bentuk batu bata. Cuma batunya ni memang batu jenis lama punya ni. Lebih mendekati sempurna ketimbang. Disusun batu tu, macam mana pekerja masa tu kan membina candi ni, sampaikan dia punya seni tu terlalu sukar ya. Macam piramid pun
susah tu mau buat guys. Yang ahli ekologi pun memikirkan macam mana teknologi dulu sampai sekarang bertahan dia punya kekukuhan ya. Jadi ini candi tertua di Jawa. Ini antara satu lah nih. Kembang candi yang lain di sekitarnya. Oh banyak. Pada penampang alas candi terdapat semacam selasar atau jalan selebar 1,5 meter yang mengelilingi candi. Oh, jalan selasar ni macam satu ruangan tempat lorong jalan Macam tu kah maksudnya nih guys? Juga terdapat batu yang disusun rapi menyerupai taman. Tak nak jawab. Wah. Candi ini tidak memiliki anak tangga karena memang candi ini dibuat bukan untuk upacara di atasnya, melainkan di bersembahyang di sekeliling candi. Jalan menuju candi sudah dibeton dari perkampungan menuju posisi candi. Jauh dia punya jalan. Oh, jalan menuju ke sawah ya guys. Badan candi sempurna hingga tampak atas candi yang berbentuk bunga padma atau bunga teratai. Oh ini candi apa nih? Jiwa kah? Jiwa? Diduga di atas candi tersebut terdapat patung Buddha jika dilihat dari bangunan candi yang berukuran 19 kali 19 meter. Maka patung Buddha di atasnya seharusnya memiliki tinggi lebih dari 4 meter. Secara administratif terletak di dua wilayah desa, yaitu Desa Segaran, Kecamatan. Ini pemandangan daripada atas kan nih. Cantik ya, banyak sawah, tepi-tepi itu sawah padi. Batu Jaya dan Desa Telaga Jaya, Kecamatan Pakis Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Oh, tengok dia punya apa nih, keadaan macam dia di dalam nih ya. Dalam apa? Ada ruang lah di dalam. Situs ini bernama Candi Jiwa. Oh, Candi Jiwa. Apa ini? Undang-Undang Nomor 5 1992 tentang benda gagar. Oh. Penelitian awal dilakukan pada tahun 1984 oleh tim arkeologi dari Fakultas Sastra Indonesia yang nampak daripada atas seumpama rata. Bila pergi sana dia macam bentuk melengkung gitu. Saat ini bernama Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Oh, ditemui di sawah ya. Hal ini berdasarkan laporan dari penduduk sekitar yang menemukan benda-benda purbakala di area persawahan yang tertimbun tanah. Rasanya kalau di dalam tanah tuh kan boleh dicari kan banyak mungkin candi-candi yang lain kan guys. Sebab ini nih peninggalan zaman kuno nih, bermakna ada satu empire yang kuat di sini ya, yang besar. Mustahil ini saja, mesti banyak lagi nih. Candi Jiwa mulai dipugar pada tahun 1996 sampai 2001 oleh Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Departemen Pendidikan Nasional, atau sekarang menjadi Direktorat Peninggalan Purbakala, Kebudayaan dan Pariwisata. Melalui Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, atau sekarang Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala BP3 Serang. Lokasi Candi Jiwa merupakan area persawahan dan pemukiman penduduk. Oh, berdekatan sebagian dengan besar bangunan purbakala di lokasi tersebut
masih tertimbun dalam unur atau lemah dhuwur atau tanah darat menyembul di antara persawahan. Disebut Candi Jiwa, memiliki sejarah yang cukup mistis. Dari keterangan warga yang menghuni daerah di dekat Candi Jiwa, bahwa dulunya unur atau gundukan tanah yang menutupi candi tersebut dilewati oleh kambing, dan kambing tersebut mati tanpa sebab yang jelas. Oh, kisahnya macam tu. Dari situ masyarakat sekitar menganggap tempat itu memiliki jiwa, karena tidak hanya sekali kambing yang melewati unur tersebut mati tanpa sebab yang jelas. Wow, memang mistik lah kan guys. Masya Allah. Oke, jadi inilah merupakan ya candi yang ditemui di Jawa. Oh, yang menariknya itu dia berbentuk apa? Masuk ke dalam tanah 2 meter macam tu. Jadi ini mesti ada sesuatu yang mistik di sini nih. Bayangkan kambing pun boleh mati di sini tanpa sebab. Jadi rupanya itu orang boleh nampak bila disiasat-siasat, rupanya ada candi ini ya. Oh, ini satu maklumat yang baru saya peroleh ini, dan ini sebenarnya kalau di Indonesia nih yang saya tahu banyak peninggalan-peninggalan zaman terdahulu ya. Jadi ini yang menjadikan pusat untuk pelancongan ataupun wisata ya, datang ke sini, dan ternyata Indonesia mempunyai pelbagai daya tarikan untuk pelancong. Antaranya inilah seperti candi tertua di Jawa nih, Candi Jiwa. Wow, jadi itulah uniknya negara Indonesia nih. Dia mempunyai satu peninggalan sejarah yang begitu banyak sebenarnya, macam Candi Borobudur yang saya selalu dengar lah. Lepas tu banyak lagi benda-benda yang mistik-mistik sebenarnya di Indonesia ni yang saya pernah dapat maklumat. Dan yang paling menariknya juga daripada wali-wali Songo tu kebanyakannya daripada tanah Jawa. Wow, jadi nampaknya itulah mungkin kekuatan dan juga roh itu negara Indonesia tu sangat kuat ya guys. Maksudnya tanah yang berkat, berdaulat, dan juga banyak mengeluarkan sumber daya alam di Indonesia nih. Jadi kalau tengok komen-komennya macam mana? Ini candi sisa, gitu ya. Semakin banyak ditemukan bangunan kuno. Oh, jadi nampaknya itulah ya. Rupa-rupanya di Indonesia ni memang banyak peninggalan zaman kuno dan juga zaman pemerintah-pemerintah yang lama. Bayangkan macam Kerajaan Majapahit, Sriwijaya. Jadi ini ternyata satu kebanggaan bagi rakyat Indonesia, kerana selain daripada kestabilan politik tetapi mempunyai daya tarikan untuk pelancong, dan juga ini boleh diambil sebagai sejarah bagaimana tamadun itu bermula. Jadi memang menariklah info ni guys. Bagaimana pula pandangan kalian? Mungkin kalian ada yang di antara menonton ini ada yang tinggal berhampiran dengan tempat ni. Bolehlah komen di bawah ya, sharing komen-komen di bawah. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.